Selanjutnya kami akan ajak Anda bergabung dengan rekan kami, Haidar Faisal yang saat ini berada di Posko Koramil Koja. Selamat malam, Haidar. Bagaimana dengan kondisi di lokasi Anda saat ini? Ya baik, selamat malam Rendra. Memang jika ditanya bagaimana kondisi suasana saat ini di tempat saya melaporkan yaitu di Koramil, sejauh ini memang kondisi dari titik saya mengabarkan ini sudah cukup kondusif, di mana tadi sempat juga hektik begitu, chaos, karena memang ada beberapa jenazah yang memang sedang diidentifikasi oleh tim DVI polisi. Dan juga pemirsa dan juga Rendra, kami baru saja mendapatkan kabar bahwa jika sebelumnya ini dikabarkan terdapat total 17 warga meninggal dunia, namun untuk saat ini perlu kami koreksi bahwa kami mendapatkan informasi total saat ini. Informasi yang kami dapat kumpulkan dari posko gabungan di Koramil ini adalah berjumlah 13 orang meninggal dunia. Ini terbagi menjadi dari 10 orang dewasa dan juga 3 anak-anak. Dan juga tadi pada pukul 00:07 waktu Indonesia Barat malam tadi juga sempat beberapa kantung jenazah, total terdapat 7 kantung jenazah yang sudah dibawa juga melalui ambulan dari Dokpol Polda Metro Jaya untuk kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut. Rendra. Baik, Haidar, Anda katakan ada 13 korban yang meninggal dunia, ya, informasi terbaru. Nah, ini apakah sudah bisa dipastikan bahwa ke-13 jenazah ini adalah warga di sekitar sini atau sudah diketahui identitasnya? Ya, Rendra, memang dapat kami sampaikan bahwa saat ini berdasarkan data yang ada di posko gabungan di Koramil ini terdapat 13 orang meninggal dunia, yang ini 10 orang dewasa dan juga 3 anak-anak. Namun kami belum bisa memastikan apakah kesemuanya ini merupakan warga ataupun mungkin ada pekerja yang juga saat itu terdampak kebakaran dan juga menjadi korban dari meledaknya depo Pertamina. Namun yang pasti ke-13 korban ini merupakan mereka-mereka yang sudah dibawa ke berbagai rumah sakit, yang mana jika saya bisa menjelaskan, memberikan informasi, ini terdapat 4 korban meninggal dunia yang memang meninggal pada saat dibawa ke Rumah Sakit Tugu. Maksud kami 1 orang ke Rumah Sakit Tugu dan juga 4 orang meninggal di RSCM. Sedangkan tadi ada 7 jenazah yang juga dibawa dari tempat saya melaporkan saat ini di Koramil, itu kemudian dibawa menuju ke Rumah Sakit Polri. Sedangkan 1 orang lainnya ini meninggal pada saat di RSUD Koja, pemirsa. Rendra. Selain informasi mengenai korban tewas, apakah Anda juga sudah ada mengetahui informasi mengenai korban luka akibat dari kebakaran ini totalnya? Ya, Rendra. Saat ini memang selain korban meninggal dunia juga terdapat data-data mengenai korban luka, yang mana jika bisa saya sampaikan total terdapat 50 korban luka, yang dimana ini diantaranya adalah terdiri dari 49 orang dewasa dan juga 1 anak-anak, dimana ke-50 korban luka ini memang telah dilarikan ke rumah sakit. Dan jika bisa saya paparkan, Rendra dan juga pemirsa, ini ada 7 rumah sakit yang juga menampung para korban luka-luka terhadap meledaknya di depo Pertamina ini.
Yang pertama ada di Rumah Sakit Pelabuhan, ini menampung 5 korban luka-luka. Lalu di Rumah Sakit Tugu ini terdapat 11 korban luka-luka. Lalu di Rumah Sakit Mulyasari ini data terakhir terdapat 15 korban luka-luka. Lalu juga di Rumah Sakit Koja ini ada 12 korban luka. Lalu juga di RSCM ada 1 orang korban luka, dan di Rumah Sakit Firdaus ada 5 orang korban luka, dan di Rumah Sakit Polri di RSPP maksud kami ini ada 2 orang korban luka, sehingga total korban luka yang memang saat ini sudah terdata di tempat saya melaporkan saat ini di Koramil ada 50 korban luka. Rendra. Haidar, apakah juga ada informasi ini, jadi total ada berapa rumah yang terdampak akibat kebakaran ini? Dan lalu bagaimana dengan nasib para korban kebakaran ini? Warga yang rumah-rumahnya terbakar, ini mengungsi di mana? Ya baik Rendra, saat ini untuk jumlah pasti berapa rumah yang mengalami terdampak kebakaran ini belum bisa dipastikan. Namun informasi terakhir yang dapat saya sampaikan adalah ada 2 RW yang juga terdampak dari adanya kejadian meledaknya pipa depo Pertamina ini. Dan juga jika ditanya bagaimana kemudian tindakan terhadap para korban terdampak, tadi kami sempat mewawancarai pejabat Gubernur DKI Jakarta, yakni Heru Budi, dan ia mengatakan kepada awak media bahwa saat ini para korban terdampak sudah dievakuasi ke beberapa titik. Total terdapat 5 titik yang dijadikan tempat evakuasi. Menurutnya tadi ia mengatakan bahwa titik-titik ini berada di titik ini maksud kami memanfaatkan beberapa lokasi seperti misalnya GOR, RPTRA, lalu juga kantor wali kota, kantor kelurahan, dan juga kantor-kantor TNI. Dan tadi juga sempat disinggung apakah kemudian nanti akan ada insentif-insentif kepada para korban. Heru Budi mengatakan bahwa nantinya ini bisa dilanjuti untuk dimintai pertanggungjawaban kepada pihak Pertamina. Rendra. Lalu bagaimana dengan perbaikan terhadap rumah-rumah warga yang rusak ini? Faisal, apakah sudah ada informasi mengenai kapan akan dibangun kembali? Ya Rendra, untuk saat ini memang itu masih menunggu kepastian pihak yang bertugas, karena hingga sampai saat ini pun masih dilakukan pendinginan di area lokasi kebakaran. Tadi juga menurut PJ Gubernur DKI Jakarta mengatakan bahwa nantinya ini akan menunggu arahan Kapolda Metro Jaya untuk kemudian melakukan evakuasi lanjutan dan juga mungkin perbaikan-perbaikan terhadap rumah-rumah yang terdampak dari kebakaran meledaknya pipa depo Pertamina ini.